Sudah? Halo, Halo teman-teman. Belum ada. Langsung ngomong aja. Halo ngomong aja. teman-teman, selamat datang di Grow and Learn. Perkenalkan, nama saya Lingka. Saya adalah founder dari Grow and Learn dan rekan saya ini kan Woro Indira Stuti yang juga merupakan founder dari Grow and Learn. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sesi teman ngobrol. Apa sih sesi teman ngobrol itu? Nah, kita akan menjelaskan ya, Mbak Niken. Sesi teman ngobrol Oke. adalah sesi di mana teman-teman bisa bertanya kepada kita. Kita akan menampung pertanyaan dari teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa seperti memberikan ide ataupun curhat mengenai masalah-masalah teman-teman, sehingga kami bisa mencarikan informasi lebih lanjut supaya teman-teman bisa lebih memahami dan bisa mendapatkan informasi lebih. Iya. Nah, di sesi teman ngobrol kali ini nih, kita membawa materi tentang terapi tawa yoga. Dan kalian kan tahu nih, kalau kemarin itu kita habis bikin IG story terkait dengan terapi tawa yoga, ya Tawa nggak sih, Mbak yoga, Lina? tawa yoga, nggak pakai terapi, nggak pakai terapi kakak, tawa yoga. Tawa yoga. Tawa yoga ini merupakan sesi pertama kita di sesi teman ngobrol ini. Tujuan dari teman ngobrol ini adalah supaya kita ada sesi interaktif dengan teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa lebih paham dengan hal-hal yang ingin dimengerti lebih lanjut seperti itu, untuk mengurangi rasa penasaran Nah, teman-teman. nah, di sesi teman ngobrol kali ini nih, kita ini mengundang narasumber yang memang kompeten dan dia pun pernah meneliti tentang tawa yoga ini. Oh, iya, narasumber kita juga sudah beberapa kali pernah mempraktikkan. Narasumber kita juga sudah beberapa kali pernah mempraktikkan tawa yoga ini pada beberapa puskesmas, terus pada rekan-rekan Ya, sejawatnya juga di kelompok-kelompok kecil. Termasuk saya dan Mbak Niken juga sudah pernah mengikuti sesi yoga tawa bersama narasumber kita. Untuk itu saya akan memberikan kesan atau menceritakan pengalaman kita terkait bagaimana sensasi yang kita rasakan pada saat mengikuti sesi yoga tawa. Saya akan mulai dari saya dulu ya, Mbak Niken. oke, Malika. Jadi pengalaman saya pada saat mengikuti sesi yoga tawa, pertama kali memang berasa awkward banget karena kita harus tertawa tanpa ada stimulus. Jadi dibuat-buat gitu loh, tapi terkesan nggak enak lah, nggak nyaman gitu. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih berapa menit kemudian, jadinya malah sensasi perasaannya itu berkebalikan, jadi happy banget, pengen ketawa terus. Pada saat itu kondisinya kita melakukannya dalam bentuk kelompok. Nah, di kelompok itu setiap kali bertatapan dengan teman, otomatis kita akan ketawa gitu dan happy banget. Kalau Mbak Niken gimana? Iya sih, emang awal-awalnya kita ngerasa kaku, ya nggak sih, kayak disuruh ketawa, ngapain disuruh ketawa? Apalagi terapi itu satu ruangan yang memang nggak ada suara, jadi kita tuh bakal terlibat kemana-mana gitu kan. Jadi kayak mungkin bisa dibilang fake bohongan banget sih ketawanya. Ya memang awalnya kita pura-pura sampai akhirnya dia ketawa beneran. Dan emang efeknya badannya jadi lebih rileks gitu nggak sih, Mbak Rika ya? Iya. Nah, apa? Yang tadinya kaku perlahan-lahan mulai mencair, jadi kayak nikmat banget sih kalau aku. Makanya oleh sebab itu dari pengalaman kita, yoga tawa itu sangat menyenangkan. Kita pun ingin menyebarkan perasaan senang ini ke teman-teman, sehingga kita tercetus untuk gimana kalau kita membawakan materi ini biar kita semua bisa Ya, merasakan manfaat dari yoga tawa. apalagi kan tengah-tengah pandemi kayak gini ya, Mbak Lika ya, pasti kan teman-teman bosan nih di rumah, bingung ngelakuin aktivitas apa lagi. Apalagi kita udah hampir 2 bulan di rumah. Padahal nggak sih gimana yang biasa kita di rumah tiba-tiba harus di rumah diem. Nah, ini salah satu
satu solusi kita berikan. Iya, mungkin bagi beberapa teman-teman yoga tawa masih terdengar asing ya. Tapi sebenarnya yoga tawa ini kan bukan hal yang baru ya Mbak ya? Bukan, sama sekali bukan. Ini itu saya yoga pada umumnya, hanya saja dikombinasi dengan teknik pernapasan dan juga ada sensasi yang mengarah ke psikologi seseorang. Itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita undang saja narasumber kita. Bagaimana? Oke, mana narasumber kita ya? Sebentar ya. Narasumbernya sedang OTW ke sini. Sambil nunggu mungkin kita bisa nyapa-nyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman. Ada siapa saja? Ada Agatha. Hai Agatha. Ada siapa? Dan Apa ya? oh, Mas Oh iya, Daniel. teman-teman. Oke. Story kita. Di Dan highlight. itu bisa teman-teman jadi highlightnya ya. Nah, walaupun nanti kalian pengen tanya seputar tentang tawa yoga itu, ya bisa banget langsung di komennya ya. Itu dia narasumber kita. Ini narasumber kita. Halo Mbak Rizky, tadi kami sudah memperkenalkan secara singkat biodata Kak Rizky. Nah, untuk lebih jelasnya biodata Kak Rizky, teman-teman bisa baca langsung di IG story-nya. Di highlight yang judulnya Yoga Tawa. Betul. Gimana kabarnya? Teman-teman udah pada nggak? Gimana kabarnya Mbak Rizky? Alhamdulillah baik. Kalian gimana selama pandemi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah kami baik-baik saja. Masih stay di rumah. Masih berusaha untuk menyamankan diri di rumah. Masih berusaha waras ya selama social distancing. Iya. Oke. Nah, jadi kemarin itu kami sudah melakukan sharing materi. Nah, kebetulan pada saat sesi pertanyaan ada beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, sebaiknya menurut Kak Rizky sebaiknya kita berpraktek dulu atau bagaimana? Boleh kita jawab pertanyaan dulu, nanti endingnya kita praktek bareng-bareng. Mungkin prakteknya cuma hanya dari kemarin yang disampaikan ada kurang lebih 5 atau 6 jenis terapi tawa, jenis terapi yang disampaikan hari ini mungkin hanya 3 seperti itu untuk meningkat waktu, karena kan beberapa teman juga ada yang puasa, karena selama ini tertawa yoga itu kurang lebih sama manfaatnya dengan olahraga kardio. Jadi ketika selesai tertawa, kita pasti akan berkeringat, dan dampaknya selain berkeringat itu ya itu badan lebih segar, lebih sehat seperti itu. Mohon maaf ya teman, intinya bikin keputus-putus jadinya. Oke, jadi tadi tuh rencananya nanti kan kita mau menyajikan 3 jenis terapi tawa dari 5 3 jenis tertawa yoga dari 5 tertawa yoga yang kemarin aku sampaikan di Snapgram ya, di Instagram story, di IG-nya Grow and Learn. Tapi hari ini kita cuma belajar 3 karena mengingat dari 5 itu 5 tertawa yoga saja itu bisa membuat kita berkeringat banget gitu loh. Jadi basah seluruh badan, karena sekali lagi tertawa yoga itu sama manfaatnya sama seperti olahraga kardio. Seperti itu. Masih putus-putus? Iya. Oke. Iya Kak Rizky masih putus-putus, suaranya terdengar tidak terlalu jelas. Oke. Jadi tak ulangi lagi ya. Udah jelas? Udah. Oke. Jadi iya, kayaknya koneksinya, tapi di aku lancar loh. Nggak tahu ya. Ya udah, langsung aja kita jawab pertanyaannya gimana? Jawab pertanyaan dulu. Jawab pertanyaan dulu. Jawab pertanyaan apa? Kayaknya berpraktek dulu ya.
Oke, kalau misalnya berpraktek dulu kita langsung aja ya. Jadi kita hari ini aku akan mempraktikkan 3 jenis tertawa yoga dari 5 tertawa yang kemarin aku sajikan via Instagram Story-nya Grow and Learn. Nah, kenapa aku milihnya 3 saja? Karena kalau kita menyajikannya 5, itu akan membuat kita semakin banyak berkeringat. Seperti itu. Jadi pada praktiknya kelima tertawa yoga itu diberikan, dampaknya itu sama dengan kita berolahraga kardio selama 30 menit. Nah, jadi karena di sini masih siang hari dan kita juga masih berpuasa, jadi saya hanya menyajikan 3 saja. Bagaimana kakak-kakak semuanya? Boleh, Oke, boleh? boleh. Mm-mm. Kalian. Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke tahapan tertawa yoga sendiri kan ketika di Instagram Story kemarin yang disampaikan memang pada awalnya itu dimulai dengan fase pernapasan ya. Nah, jadi kalau misalnya karena di sini kan mungkin keterbatasan keterbatasan alat dan bahan. Ketika kita melakukan relaksasi pernapasan, itu pernapasan yoga itu sendiri akan lebih baik apabila itu diikuti dengan semacam lagu pengiring. Seperti itu. Jadi diikuti dengan lagu pengiring saat kita melakukan relaksasi pernapasan. Oh, jadi mulai di pernapasan dulu ya Kak ya berarti ya? Iya, betul. Dan disarankan kalau seandainya ini dilakukan mandiri di rumah, itu lebih baik menggunakan semacam lagu, gitu loh. Lagu Diiringi dengan pengiring, lagu. lagu yoga dan Musik sebagainya. Jenis musik yang bagaimana Mbak Kak Rizky yang bisa digunakan? Boleh kita menggunakan musik yoga zen. Jadi ada sebutannya namanya yoga zen. Di situ ada lagunya. Kalian bisa aja cari nanti di berbagai platform penyedia. Jadi banyak. Maaf ya, Mbak Rika ya pernapasan. Iya. Oke, kita mulai ya. Musik ya, dengan musik tadi Yoga Zen. Gimana Mbak? Gimana? Tadi keputus. Tadi yang Kak Niken sampaikan itu terputus-putus, jadi boleh diulangi. Boleh diulangi tadi. Oh, tadi kami merangkum bahwa kegiatan yoga tawa ini diawali dari pernafasan dulu. Iya, betul. Nah, kalau kita melakukannya secara mandiri, bisa diiringi dengan musik. Tadi seperti rekomendasi dari Kak Kiki, musiknya yoga zen. Seperti itu. Iya, betul. Kemudian Kemudian di sini tertawa yoganya bisa dilakukan baik secara duduk ataupun berdiri ya, seperti itu. Jadi mungkin bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk berdiri bisa dilakukan secara duduk meskipun gerakannya tidak sempurna, seperti itu. Tetapi kita ambil meskipun tidak sempurna, yang penting adalah konten atau makna dari tertawa yoga itu sendiri, yaitu tertawa yang dibuat-buat yang pada akhirnya membuat kita tertawa secara ya udah biasa aja gitu loh, nggak dibuat-buat, tertawa sendiri akhirnya secara kita merasakan lucu dari hal tertawa yang dibuat-buat itu, pada akhirnya terasa lucu kembali, terasa lucu akhirnya ya udah tertawa aja gitu. Oke, kita mulai ya. Oke. Dari ya Kak ya. Bingung nih kalau cuma dari gambar doang, tiba gambar kan pakai pernapasan perut. Tapi itu kadang betul. Kayak aku pribadi ketika aku ikut terapi tawa, kok balik tuh antara perawatan perut sama perawatan dada. Dari itu dulu kali ya. Nanti kita ke ini macam-macam yang lain itu tuh. Gimana? Dari pernapasan dulu kita mulainya kali ya.
Ya, oke. Kita mulai dari pernapasan ya. Oke. Ya, Jadi, oke. oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap pernapasan. Cukup jelas suaranya? Hmm, Oke, ketika di fase pernapasan, ingat kita menggunakan jenis pernapasan diafragma. Jadi di mana ketika kita mengambil udara dari hidung, perut kita kembungkan, seolah-olah seluruh rongga dada kita dan perut kita itu penuh dengan udara. Kemudian kita tahan selama 3 detik, lalu kita keluarkan perlahan, baik dari hidung maupun dari mulut, secara perlahan sambil perutnya kita cekungkan. Oh, berarti pada Heeh. saat tarik nafas perutnya Mm-mm. gembung, pada saat Iya, buang nafas, hembuskan nafas perutnya cekung, iya benar, 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 benar. dikempeskan. kempis Iya, ya, dikempeskan. gitu ya. Oh, Heeh. oke. Oke, Hitungannya kita. sampai 3 tadi ya, Kak? Iya, aku pandu ya, aku pandu ya. Boleh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap pernapasan. Kita posisikan diri secara rileks. Ingat ya, posisinya harus rileks, tidak tegang, ataupun kita boleh bersandar pada sesuatu. Misalnya ketika kita duduk di bangku, kita boleh bersandar di bangku. Kemudian tangan kita taruh di lutut, ya, sampai kita pejamkan mata. Kemudian kita lakukan pernapasan. Kita tarik nafas dalam-dalam. Jangan lupa perutnya kita cembungkan. Oke, ditahan sebentar, lalu kita keluarkan perlahan sambil perutnya kita cekungkan. Sekali lagi, tarik nafas dalam, perutnya Jadi cembung. pas tarik nafas perutnya kembung, pas hembuskan nafas perutnya kempis ya kak ya. Iya, kempis atau cekung. Jadi kempisnya nggak kempis biasa gitu loh, tapi cekung bener-bener kayak kosong gitu loh. Kayak kita biasa kalau mau foto itu nahan perut supaya langsing, nah kayak gitu. Oke, Oke, oke. oke, tarik nafas lagi, sekali lagi. Oke, perutnya cembung, terus kita keluarkan perlahan sambil akhirnya perut kita menjadi cekung. Oke, kalau misalnya sebelum fase tertawa kan, kalau misalnya selama kita melakukan tahap pernafasan itu masih belum rileks, bisa ditambah jumlahnya. Jadi dari 3 atau 5 kali, 6, 7 kali itu bisa dilakukan sampai kita fasenya ada pada kondisi rileks. Oke. Sudah rileks? Kalian berdua sudah rileks? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke fase namanya adalah tawa sapaan. Udah tahu tawa sapaan itu seperti apa? Apaan? Mm-mm. Jadi Oh, yang dada-dada itu bukan? iya, iya benar. Jadi Dada-dada. tawa sapaan itu adalah kita melakukan tertawa sambil menyapa orang-orang. Kalau misalnya sebelum pandemi kan kita bisa berkumpul tuh dengan orang banyak. Eh, Biasanya gitu kita tertawa yoganya dilakukan secara berkelompok dan bentuknya adalah melingkar. Jadi kita bisa berhadapan langsung dengan uh, teman dalam suatu kelompok kita, ataupun kita bisa bersinggungan dengan teman-teman yang ada di sebelah kiri maupun kanan. Nah, di situ di tanggal sapaan itu biasanya kita interaksinya adalah kita melihat tatapan mata mereka dan tertawa. Kemudian dan sekarang itu karena ada masa pandemi, jadi tertawa yoga itu bisa dilakukan melalui online seperti ini. Jadi dari video Kak, kalau misalnya kita lakukan di depan cermin, bisa nggak, Kak? Bisa, tetapi itu artinya kan tertawa yoganya sendirian ya. Nah, untuk tertawa yoga sendiri itu memang bisa dilakukan, tetapi dari si ahlinya sendiri, yaitu Dr. Madan Kataria itu merekomendasikan bahwa tertawa yoga sendiri bisa dilakukan kalau misalnya kita sudah sering sekali melakukan yoga tawa secara berkelompok. Karena seringkali yoga tertawa yang dilakukan secara sendiri itu tidak menimbulkan tawa yang penuh gitu loh.
Kan. Kemudian juga mungkin pada akhirnya tertawanya dibuat-buat doang kayak gitu. Hahaha, kayak gitu kan. Tidak ada unsur lucunya. Kalau misalnya orang itu baru pertama kali mencoba atau 1-2 kali mencoba. Dan memang Oh ya. direkomendasikan seperti yang aku ungkapkan tadi, apa? Perlu berulang-ulang mengikuti yoga tawa berkelompok hingga pada akhirnya bisa melakukannya sendiri. Seperti itu. Maka dari itu, dari Institut Yoga Tawa sendiri pun juga pada masa pandemi ini merekomendasikan kita bisa melakukan yoga tawa secara online gitu loh. Kalau misalnya kita memiliki teman yang memang jaraknya jauh atau tidak satu rumah, nah bisa dilakukan secara online dan jangan lupa tatap matanya, ya. Jadi selama tatap mata gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tinggal satu rumah, misalnya dengan satu keluarga, seperti itu bisa satu keluarga ada 4-5 orang atau misalnya keluarga kecil 3 orang, kayak 3 orang dalam satu rumah, bisa dilakukan bersama keluarga dengan mekanisme yang sama saat yoga tawa dilakukan sebelum pandemi, yaitu berkelompok, kemudian melingkar, bisa menyentuh juga satu sama lain seperti itu. Nah, karena masih pandemi, akhirnya kita lakukan secara online. Seperti itu. Nah, sama. Kita prakteknya bisa kali ya? Bisa. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah tawa sapaan. Jadi tawa sapaan itu bisa dilakukan secara bersentuhan seperti berjabat tangan atau misalnya hanya seperti dada-dada aja. Seperti itu. Instruksinya adalah ya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke fase tertawa, biasanya tertawa itu juga diselingi dengan pernapasan dan tepukan. Nah, tepukan itu sebagai tanda untuk mengakhiri satu jenis tertawa. Contoh ya, di sini kan seperti yang pernah kita pelajari, tepukan itu bernada 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Dan memang sih lebih enakan menggunakan bahasa Inggris ya. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kemudian dengan ritme 1, 2, 1, 2, 3, kita ganti sebutannya menjadi ho ho ha ha ha. 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 Seperti itu. Nah, tepukan ini menjadi indikator dimulai dan diakhirinya tawa. Kemudian diselingi dengan pernapasan, baru berpindah lagi ke jenis tawa yang lain. Seperti itu. Kita coba praktekkan ya. Boleh. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam tawa sapaan. Oke. Tawa sapaan merupakan sebuah tawa yang dilakukan dengan cara kita menyapa seseorang. Seperti itu. Menyapa orang-orang yang ada di depan layar kita saat ini, dan jangan lupa ketika kita tertawa, kita juga memandang matanya. Seperti itu. Ya, jadi kena sepuh-sepuhnya kayak gitu. Tapi bergantian ya, nggak mungkin ya 2 mata bisa langsung memandang ke 10 mata. Gitu. Oke. Dan yang instruksi kedua adalah saat kita mulai menyapa, jangan lupa katakan, halo, namaku Rizky, sambil tertawa. Hahaha. Seperti itu. Dan tertawanya dari perut, bukan dari dada ya. Jadi bedanya tertawa dari perut itu kita menggunakan otot diafragma. Dibanding dari dada. Hahaha. Terasa bedanya. Gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, Bagian perutnya berasa ada kontraksi gitu ya? Iya, ada getaran seperti itu ketika kita tertawa. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita melakukan tawa sapaan. Jangan lupa kita menyapa teman-teman kita. Sebutkan nama lalu tertawa. Kita mulai ya dengan tepukan terlebih dahulu. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Oke, harus kompak ya. Oke, kita mulai. Ho ho, 1, 2. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke. Ho ho
Hahaha. Ho ho. Hahaha. Hahaha. Mulai. Halo. Halo Halo. Rizky. Halo. Halo Niken. Halo Rani. Halo Rani. Halo Lika. Halo Niken. Stop. Ho ho. Hahaha. Oh, Hahaha. Oke. Oke, itu adalah tawa sapaan. Ini nih. Gimana rasanya? Oke. Seru. Jadi tertawa sendiri, baru satu tertawa yang kita praktikkan sudah tertawa sendiri. Oke. Sekarang yang kedua adalah tawa milkshake. Oke. Oke, namanya tawa milkshake. Jadi kenapa namanya tawa milkshake? Ya karena kita seolah-olah sedang membuat milkshake untuk diminum. Ya. Jadi bayangkan kita tuh, jadi instruksinya adalah bayangkan kita memegang 2 gelas berisi susu untuk nanti dibuat milkshake seperti itu. Nah, biasanya tangannya bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, itu instruksi pertama. Bayangkan kita memegang 2 gelas berisi milkshake. Nah, instruksi kedua, kita tuangkan 1 gelas milkshake yang di gelas, kita tuangkan milkshake yang ada di tangan kanan kita ke gelas yang ada di tangan kiri kita sambil mengatakan lagi baru kita minum sambil tertawa. Seperti itu. Ya. Oke, sebelumnya kita langsung tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Keluarkan perlahan. Tarik nafas lagi. Oke, kita keluarkan perlahan. Oke, sekarang kita bisa mulai. Oke, kita lakukan tawa milkshake dengan tepukan terlebih dahulu. Ho ho. Haha. Ho ho. Hahaha. Kita mulai. Kita punya 2 gelas milkshake. Kita tuangkan yang di kanan ke tangan yang kiri sambil mengatakan tuang lagi yang di kiri ke kanan. Lalu kita minum. Oke, sekali lagi. Tuang yang ada di tangan kanan ke tangan yang kiri. Satunya lagi. Lalu kita minum. Oke, terakhir. Sebenarnya lucu ya. Aku udah mulai lucu loh. Sekali lagi. Kita bikin milkshake sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke, kita punya 2 gelas milkshake. Yang di sebelah kanan aku tuangkan ke gelas yang di sebelah kiri sambil aku bilang, tuang lagi, lalu aku minum. Ho ho, hahaha. Ho ho, hahaha. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Kemudian keluarkan perlahan. Tarik nafas lagi. Oke, kita keluarkan lagi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tawa ketiga. Tawa ketiga itu merupakan tawa yang paling umum dilakukan. Sebenarnya ya. Dan yang paling aneh sebenarnya dilakukan. Karena dia paling aneh, makanya dia populer. Gitu loh. Nah, jadi yang ketiga itu ada namanya tawa singa. Jadi namanya tawa singa berarti kita seolah-olah seperti singa. Ya, betul, sambil tertawa. Nah, jadi instruksinya adalah tangan kita letakkan di samping pipi sambil seolah-olah hendak mencakar orang. Bayangkan ya, mencakar orang ya, bukan mantan ya.
Nggak boleh mantan. Ya, oke, oke, oke. Oke. Kemudian, ketika posisi tangan itu sudah seperti ini, kita belalakan mata kita. Kita buka mata kita lebar-lebar, seperti itu. Kemudian kita julurkan lidah kita seperti sebuah singa, seperti ekor singa yang hendak menerkam dan tertawa. Lidahnya keluar ya? Ya, seperti itu. Bisa? Bisa ya? Oke ya? Oke ya? Ini kan ada pertanyaan nggak? Gimana, Ken? Jadi ya pas kita ketawa gitu, mata kita yang tadi ngomong jadi ngomong ini ya merem jadinya kan. Iya, benar. Jadi kayak sebenarnya ya aneh, karena aneh dan akhirnya ketika orang lihat pun akhirnya lucu, karena sebenarnya istilahnya kok gitu ya bentuknya, dan itu bikin orang lucu, makanya itu populer. Yang paling populer itu seperti itu. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya kita tak ambil nafas dalam dulu. Ingat, tarik nafas dalam-dalam dengan perut kembung. Kita tahan, lalu kita keluarkan sampai perut kita cekung. Tarik nafas lagi, perutnya kembung, keluarkan nafas, lalu perutnya cekung. Oke, sekarang kita lakukan tawa singa. Sebelum itu kita mulai dengan tepukan. 1, 2, 3. Ho, 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 ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Oke, sekarang kita seperti singa. Ha, ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Oke. Gimana? Seru sekali. Oke, sekarang karena kita sudah betul. Jadi karena sekarang kita sudah berhasil melakukan 3 tawa, biasanya tertawa yoga itu diakhiri dengan jenis tawa namanya tawa penghargaan. Jadi itu memang jadi sebenarnya memang tidak ada format pastinya kita harus melakukan yoga tawa apa aja seperti itu. Tetapi umumnya memang karena kita sudah selesai melakukan yoga tawa dengan baik, meskipun mungkin ada beberapa peserta yang masih terpaksa belum muncul rasa lucunya dari kegiatan itu, tetap kita lakukan tawa penghargaan namanya. Jadi caranya adalah dengan kita lakukan seperti ini. Bagus, 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 hore. Seperti itu. Bagus, bagus, hore. Hore. Ya, oke. Kita mulai ya. Karena kita sudah selesai melakukan 3 jenis tertawa yoga dengan sangat baik, dan kita sudah tertawa, maka kita harus menghargai diri kita sendiri dan teman-teman yang ikut dalam tertawa yoga pada hari ini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bagus, bagus, hore. Bisa juga horenya diganti dengan yeay. Seperti itu. Bagus, bagus, yeay. Seperti itu. Oke. Tepuk tangan untuk kita bertiga dan teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan ikut berpraktek. Sekarang kita ke jawab pertanyaan dulu. Oke, boleh kita jawab pertanyaan. BTW, kalian berkeringat nggak? Aduh, sebelumnya review dulu gimana Mbak Niken perasaannya setelah mengikuti 3 yoga tawa. Aduh. BTW, kalian berkeringat nggak? Agak ketawa pun olahraga karena emang benar-benar aku nggak pengen. Iya, jadi ada kalorinya juga ya yang terbakar ya. Iya, benar. Jadi tertawa yoga di sini memang seperti yang aku sebutkan tadi, manfaatnya sama dengan kita berolahraga kardio selama 30 menit. Kalau kita melakukan 8 jenis tertawa yoga. Kalau misalnya kita 3, mungkin sekitar
10 menit atau 15 menit seperti itu. Dan ini sudah kondisi aku udah keringetan. Mungkin karena eh, terlalu excited tadi ya, masalahnya aku lakukan ketawa seperti itu. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan. Oke, Kak Kiki, ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh saya ataupun Niken ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, sepertinya saya lihat di list pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang sudah secara tidak sengaja atau secara tidak langsung terjawab pada awal sesi tadi. Tapi enggak apa-apa ya Mbak, enggak apa-apa ya Kak kalau kita ulang lagi. Boleh. Oke. Tadi ada yang menanyakan, kalau melakukan yoga tawa itu bedanya pada saat kita melakukan sendiri dan kita lakukan secara berkelompok, manfaatnya apa? Bedanya apa? Oke, jadi bedanya itu jelas ya seperti yang aku ungkapkan tadi. Ketika kita melakukan secara berkelompok, maka tawa itu akan lebih hidup. Ya, jadi misal kita punya 8 orang kelompok tawa. Mungkin dan ke-8 orang itu pasti kondisi suasana hatinya tidak sama dong dengan satu sama lain seperti itu. Bisa saja satunya lagi bahagia banget atau satunya orangnya lagi bahagia biasa aja, ada yang sedih, bahkan mungkin ada yang down gitu loh. Ada yang down banget, mungkin habis terjadi suatu peristiwa yang sangat traumatis. Nah, adanya kelompok itu membantu teman-teman yang udah down ini untuk tertawa gitu loh. Jadi teman yang kondisi perasaannya bahagia itu mudah tertawa. Jelas ya. Jadi orang yang bahagia itu mudah tertawa, mudah tersenyum. Sedangkan orang yang kondisi perasaannya mungkin sedang kurang baik itu sulit untuk tertawa. Dan kalaupun tertawa ya tertawa datar, hahaha gitu kan. Nah, fungsinya kelompok itu yaitu orang yang bahagia ini, orang yang mudah tertawa ini membantu mereka yang sulit tertawa untuk tertawa. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya satu sama lain pun bisa tertawa sama-sama. Kemudian, yang kedua, manfaatnya berkelompok karena tertawa itu bisa lebih hidup dibandingkan kalau sendiri. Ya kalau sendiri ya tertawa aku aja nih yang tertawa, gitu kan. Tapi kalau misalnya berkelompok, tawa aku bisa disambung oleh tawa teman yang lain. Jadi kayak berkesinambungan gitu loh, dinamis lah istilahnya, kayak gitu. Nah, itu sih manfaatnya kalau dilakukan berkelompok. Meskipun bisa dilakukan sendiri, tetapi memang secara umum kita merekomendasikan bahwa itu dilakukan secara berkelompok. Karena selain tawa itu lebih hidup, kemudian juga bisa terbantu dengan teman-teman bisa dibantu teman-teman yang tertawanya. Jadi misalnya kayak gini ya, 8 orang itu, aku melihat Mbak Lika tertawa. Aku lagi nggak pengen ketawa nih, tapi Mbak Lika tuh ketawa. Tapi kalau ketawa Mbak Lika tuh lucu ya. Semakin Mbak Lika membuat tertawa, itu kok semakin lucu. Akhirnya aku pun dengan tanpa sengaja pun pelan-pelan aku juga akan tertawa kayak gitu. Itu mekanisme kayak gitu. Hanya tersenyum belum ketawa juga berarti sudah menularkan ya. Karena tertawa itu menular. Ingat, tertawa itu menular. Jadi ketika satu orang tertawa, kita juga bisa tertawa. Seperti itu. Oke. Dicatat ya, ketawa itu menular. Menular. Dan tidak berbahaya. Tidak berbahaya, justru menyehatkan. Terus pertanyaan berikutnya ada lagi? Ada yang nanya nih Kak, sebenarnya butuh waktu berapa lama sih? Jadi durasinya satu kali kita melakukan sesi yoga tawa ini tuh butuh waktu berapa lama gitu? Oke, biasanya kalau total tertawanya ya, itu biasanya 30 menit itu sudah cukup. 30 menit sampai 1 jam. Tapi 1 jam itu sudah sangat menguras energi sekali. Sebenarnya 30 menit itu sudah batas maksimal menurut aku. 15 menit pun sudah cukup. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya yang tertawa adalah bukan anak muda seperti kita. Contoh, misalnya nenek-nenek, kakek-kakek, kayak gitu kan. Yang mana energi mereka pun terbatas kayak gitu loh. Mungkin karena faktor penyakit dan sebagainya, ataupun kelelahan. Akhirnya mungkin cuma 10-15 menit tertawa itu sudah sangat membantu mereka sekali. Seperti itu. Dan manfaat tertawa yoga udah silakan dilihat di Instagram story-nya Grow and Learn. Di situ sudah ada macam-macam materinya di Grow and Learn karena di situ banyak sekali manfaatnya. Salah satunya selain dari manfaat fisik juga ada manfaat bagi psikologis kita seperti itu. Gitu.
Sekitar 30 sampai 1 jam itu cukup ya Kak ya? Cukup. Bahkan itu untuk 1 jam menurut aku sudah lebih ini kali ya, apa, kalau itu misalnya kondisi, yang mengikuti tawa itu benar-benar fit kondisinya. Hmm. Hmm. Nah, tapi kan karena dalam 30 menit sampai 1 jam itu kan berbagai macam jenis tertawa nih diberikan. Nah, biasanya kayak kita tadi kan ada 3 jenis ya, 3 jenis tertawa inti, 1 jenis tawa pengakhir yaitu penghargaan. Nah, biasanya setiap jenis tertawa itu direkomendasikan adalah 30 sampai 40 detik lamanya. Oh, Betul. Jadi untuk setiap dikira-kira itu jenis pakai stopwatch gitu. gimana? Dikira-kira waktunya dikira-kira atau pakai stopwatch? Biasanya kita menggunakan stopwatch. 30 Oh. sampai 40 detik tertawa itu untuk 1 jenis tertawa. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 8 jenis tertawa, ya kita kali berapa detik gitu. Jadi ibaratnya mungkin 10 sampai 15 menit kayak gitu atau bahkan sampai 30 menit. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Lika, ada lagi Kak? Jadi ada yang menanyakan bisa dimulai dari usia berapa yoga tawa ini bisa diperkenalkan kepada orang pertama kali itu, maksudnya sebaiknya di usia berapa diperkenalkan yoga tawa? Sebenarnya tidak ada batasan usia ya. Jadi baik anak-anak maupun sampai lansia, kakek nenek gitu kan, itu bisa dilakukan selama mereka bisa kalau untuk anak-anak batasannya adalah mereka paham dengan instruksi. Ya, jadi kalau misalnya kita sebut anak-anak ya bayi juga termasuk kan ibaratnya, tapi namanya bayi belum paham dengan instruksi, jadi tidak bisa diberikannya. Selama kalau dimulainya itu dari anak-anak sampai lansia nih. Nah, kalau misalnya si anak-anak ini sudah paham instruksi yang kompleks ya, karena kan anak-anak itu kan kita biasanya memberikan instruksi sederhana ya. Makan, minum, ambil piring. Kalau agak lebih kompleks sedikit adalah ambil piring di meja. Nah, kalau misalnya instruksi tertawa itu kan sudah sangat kompleks sekali. Nah, kita sesuaikan dengan usia perkembangan anak itu. Kalau anak itu sudah paham, misalnya dalam tingkatan ya sekolah SD seperti itu 4 kelas 4 SD atau 5 SD sudah bisa, ya kita bisa lakukan tertawa yoga sama mereka. Begitu pula dengan lansia. Dengan lansia yang mungkin memiliki kemampuan kognitif ya sebutannya, kemampuan pemahaman instruksi yang bagus itu masih bisa diberikan. Tetapi ketika mereka sudah mengalami permasalahan dalam memahami instruksi seperti misalnya lansia yang Alzheimer, lansia yang Alzheimer ingatannya secara perlahan itu menghilang ataupun misalnya mengalami gangguan pendengaran dan sebagainya, itu kita memerlukan usaha lebih maksimal untuk melakukan terapi tawa yoga. Tapi pada umumnya memang direkomendasikan pada orang-orang yang memang mengerti instruksi itu. Berarti kesimpulannya tidak bukan merupakan batas usia, tapi batas kemampuan kognitifnya. Apakah dia mampu menerima instruksi atau tidak, seperti itu. Betul sekali. Baik. Dan ini berarti memang lain, di satu kelompok apabila usianya berbeda-beda juga nggak masalah ya untuk mempraktekkan. Sebenarnya tidak masalah, tetapi apa ya, akan lebih baik kalau misalnya kelompoknya seusia atau dalam rentang bisa dewasa dan lansia itu masih bisa ya, dewasa lansia, anak-anak, karena bukan taraf interaksi, pola interaksi mereka itu berbeda antara orang yang lansia dengan anak-anak. Kayak gitu. Jadi agar tawa itu lebih hidup, tawa itu agar bisa lebih lebih hidup, kemudian orang-orang juga bisa tertawa, itu akhirnya kita akan lebih baik kalau bisa kita kelompokkan usianya disamakan. Kelompok usia ya, bukan yang usia 50 sama enggak. Tapi misalnya dalam kategori usia, misalnya dari dewasa ke lansia itu udah hampir-hampir mirip kan. Jadi ibaratnya bisa. Kemudian misalnya anak ke remaja juga bisa seperti itu. Tapi akan lebih baik kita disamakan kelompoknya. Tapi kalau untuk kondisi saat ini pengecualian bisa ya Mbak ya? Iya, bisa. Apalagi kalau misalnya itu kalau misalnya satu keluarga. Nah, satu keluarga itu bisa kok dari misalnya ayah ibu dengan anak itu bisa. Karena mereka sudah ada interaksi terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya mereka belum ada interaksi nih sama-sama orang asing dipertemukan dengan rentang usia yang berbeda, tingkat gugup ya, awkward, tingkat kegugupan mereka tuh lebih tinggi seperti itu. Sehingga tertawa yoganya pun sedikit lebih
susah untuk dilakukan. Hmm, Seperti itu. Dan ini jadi catatan ya, karena instruksi yoga ini kita di Indonesia itu banyak bahasa, banyak budaya, jadi bisa dilakukan bisa instruksi ketawa yoganya sesuai dengan bahasa masing-masing. Oh, oke. Tidak Mm-mm. mesti pakai bahasa Indonesia yang Bahasa baku kaku, juga ya. betul. Tapi tetap Berarti bisa mengikuti aturan disesuaikan. standarnya si tata Yang tawa penting yoga ini. intinya itu tersampaikan dengan benar meskipun Mm-mm. menggunakan media bahasa yang berbeda. Iya, Bahasa betul Jawa sekali. juga bisa, bahasa Sunda juga bisa. Mm-mm, betul. ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Heeh. Halo Mbak Nat. Eh, Oh, Mbak Nat. Lanjut. Maaf. lagi nih Kak. Untuk ini nih bisa nggak sih digunain untuk orang yang sedih, yang murung, Mm-mm. Untuk tawa yoga. atau gimana sih yoga tawa ini untuk orang-orang yang kita kan suasana kita lagi sedih nih. Kan ada tuh kalau Mm-mm. dipaksa ketawa kadang nggak mau atau gimana. Itu efektif nggak sih Kak sebenarnya? Oke, seperti yang ungkapan tadi, semua orang dalam kondisi perasaan apapun bisa ikut tertawa yoga. Nah, dengan catatan kalau misalnya orang ini kondisinya sedang murung atau misalnya sedang bersedih dan sebagainya, direkomendasikan mengikuti tertawa yoga secara berkelompok. Ya tadi mekanismenya adalah ketika kita tuh sedang sedih, kita tuh nggak pengen ketawa, kita lihat teman kita yang mungkin sedihnya nggak terlalu sedih ya, ibaratnya perasaannya sedang tenang, perasaannya sedang stabil, sedang bahagia, ibaratnya mudah tertawa. Perlahan kita lihat teman kita tertawa, kita pun juga akan tertawa juga, seperti itu. Kayak gitu. Jadi dari Oh, mata kayak turun ke tawa. sampai pas dia ketawa karena kan dia lagi kesel nih misalnya. Kalau lagi sedih terus dia yoga tawa ini sampai akhirnya dia nangis, itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ketika tertawa yoga itu dilakukan, biasanya si instruktur tawa ini terlebih dahulu melakukan wawancara dengan si anggota tertawa yoga sendiri. Jadi perasaannya gimana? Apa yang terjadi pada hari ini? Terus apa yang membuat Anda bisa sedih? Perasaannya apa lagi kan? Oh, aku lagi sedih kenapa gitu? Apa yang terjadi? Nah, biasanya itu kita sesuaikan tertawa yoganya. Nah, ada juga tertawa yoga yang misalnya memfasilitasi anggota untuk menangis. Ada juga yang memfasilitasi teman-teman mereka juga untuk tertawa. Seperti itu ada. Jadi semuanya karena tekniknya itu sendiri ada 40 lebih. Ada 40 macam jenis tertawanya, itu bisa digunakan sesuai dengan kondisi yang ada sama peserta. Seperti itu. Berarti ini untuk teman-teman yang memang merasa suasana hatinya lagi suntuk, mungkin karena lamaan di rumah, WFH, SMA, bisa banget nih untuk praktekin juga tahu ini sama keluarga kalian. Biar suasana hati kalian merasa lebih hidup lagi ya Kak ya. Iya, betul. Atau bisa via Zoom juga tadi. Bisa via Zoom. Intinya melalui media online, tatap muka online kayak gitu. Karena kan tidak memungkinkan saat ini untuk bertatap muka secara langsung. Biar tetap sehat bisa ya Kak ya, biar tetap waras kalau kata orang-orang. Iya, betul sekali. Terus ada lagi? Oke, ada lagi nggak? Malika pertanyaannya. Tadi dengan siapa sudah dijawab. Terus efektifnya dilakukan kapan? Oke. Entah pagi, siang, malam, atau bagaimana? Oke, sebenarnya tidak ada aturan baku harus dilakukan malam hari atau siang hari atau pagi hari. Jadi sebenarnya bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Kalau kapanpun artinya bisa dilakukan pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam pun bisa seperti itu. Tetapi memang akan lebih baik kalau bisa dilakukan pagi di saat kita misalnya masih lagi fresh kayak gitu kan. Itu sebagai olahraga harian. Tapi kalau misalnya sebagai mood booster atau apa ya, hal-hal yang ingin membangkitkan mood kayak gitu loh. Misalnya aku lagi sedih nih, aku pengen ada sesuatu yang bisa membangkitkan mood aku nih supaya ibaratnya sedihnya nggak terlalu
sedih banget kayak gitu kan, nah, bisa dilakukan tertawa yoga kayak gitu. Oke, oke. Berarti dapat disimpulkan bisa dilakukan kapan saja, Mm-mm. di saat Di kita mana membutuhkan, saja, iya di mana betul. saja juga bisa kondisinya. Terus Mm-mm. usia juga, segala usia bisa. Mm-mm. Mm-mm. Kayak gitu. Terus posisinya tadi bisa duduk, bisa berdiri, nyaman di Mm-mm. mana, Mm-mm. Tetapi memang bisa direkomendasikan adalah Suasana berdiri. hati juga. suasana hati. Suasana hati kita dalam kondisi apapun ya. Oke. Berarti yoga tawa ini sebenarnya sangat fleksibel, Mm. manfaatnya banyak, dan banyak plus-plusnya gitu. Bener. Benar sih? Iya, karena Plus-plusnya. itu tuh kayak bentuk kegiatan yang mudah dilakukan gitu loh, tanpa ada mempersiapkan. Misalnya kita perlu apa nih? Apakah perlu yoga mat atau apa perlu misalnya tali skipping? Itu nggak perlu, cukup badan kita aja kayak gitu loh. Tertawa kayak gitu. Itu kan salah satu bentuk olahraga. Dan juga misalnya kalau misalnya kita sedang mood booster, misalkan ada orang yang mood boosternya misalnya makan atau nonton film kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka memang tidak memungkinkan melakukan hal-hal seperti di atas, bisa salah satunya melakukan yoga. Karena itu sangat mudah, murah, seperti itu. Murah, efektif, murah Mm-mm. meriah. Ya kayak gitu. Sederhana, tetapi sebenarnya efeknya banyak. Nggak ada Ya. ruginya. Iya benar. Ya, oke. Jadi untuk Mungkin teman-teman teman-teman bisa, untuk teman-teman yang membutuhkan materinya bisa langsung lihat di IG Mm-mm. story-nya Grow and Learn. Di sana sudah lengkap Mm-mm. banget. Kak Rizky sudah men-sharekan semua ilmunya kepada kita. Kemudian juga tadi berpraktek bersama, luar biasa sekali. Terima kasih Kak. Sama-sama. Apa? Mm-mm. Terus ada lagi yang ingin Kak Rizky sampaikan ke teman-teman mengenai yoga tawa Sejauh ini yang udah mungkin nggak ada. merupakan bagian dari esensi penting. Oke, esensi pentingnya adalah oke. Jadi esensi pentingnya adalah kita yang penting kita berusaha apapun kondisinya kita tetap senyum. Tidak tertawa, tidak apa, tapi ketika kita misalnya sedih, it's okay untuk sedih. Nggak apa-apa nih untuk sedih, nggak apa-apa nih aku jatuh dulu nggak apa-apa. Tapi pastikan besoknya kamu bangkit lagi. Kayak gitu. Ambil waktu misalnya kamu sedang sedih, sedang down, atau bahkan bisa merasa depresi, satu hari ini nggak apa-apa deh aku habiskan misalnya untuk menangis, untuk bagaimana aku mengungkapkan perasaan sedih aku, ya memang harus dikeluarkan kayak gitu. Tapi pastikan besoknya bangkit lagi. Gitu. Ini esensi tawa adalah seperti itu. Jadi nggak apa-apa tertawa itu bukan berarti semua orang harus setiap saat tertawa. Bahkan mereka perlu menangis juga kayak gitu lah. Nggak apa-apa kok untuk menangis, tapi biasanya harus senyum lagi ya. Berusaha lagi untuk tertawa seperti itu. Karena hidup masih panjang. Tadi juga Kak Kiki sempat menjelaskan bahwa terapi tawa ini yang ada beberapa tujuan itu loh Kak. Salah satunya Mm-mm. tujuannya bukan hanya untuk tertawa, tapi bisa juga memfasilitasi teman-teman yang butuh menangis seperti itu. Iya Maksudnya betul. kebalikan kebalikannya ya. Dan Mm-mm. seperti pengalaman juga kalau ketika kita tertawa terlalu bahagia pun bahkan kita juga nangis, benar nggak sih? Iya benar. Dan Jadi nangisnya itu seneng, bukan nangis yang sedih gitu enggak. iya benar. Kayak Jadi bentuk stres positif ya. Karena stres positif itu adalah tertawa bahagia, tertawa euforia dan sebagainya kayak gitu. hmm, hmm, oke. ya, itu setuju banget. Hmm, oke. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Menurut aku sudah cukup. Terima kasih sudah diundang di Grow and Learn. Semoga kita juga bisa memanfaatkan apa masa pandemi ini untuk tetap waras. Salah satunya menggunakan tertawa yoga, salah satunya lagi juga bisa menggunakan beberapa teknik psikologis lain seperti itu. Tetap sehat ya, karena masa pandemi itu benar-benar masa yang membuat kita merasa kita harus tetap sehat nih. Kalau kita sakit, ya udah kayak gitu loh. Harus jaga kesehatan. Karena sesuatu yang tidak pasti membuat kita merasa cemas ya. Jadi butuh Benar banget.
relaksasi, butuh mengatur emosi sendiri, Mm-mm. yang tidak semerta-merta bisa dibantu dari luar gitu. Kalau kita yang Betul. sendiri tidak siap juga nggak bisa. Bener nggak? Betul. Oke, akhir kata. Mungkin kita tutup sesinya dulu. Akhir kata, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut Mm-mm. berpartisipasi, sudah bersedia untuk mendengarkan sesi ini sampai selesai. Mm-mm. Terima kasih. Semoga sharing dan praktik kita bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan teman-teman boleh banget untuk sharing informasi ini kepada siapapun, Mm-mm. kepada anggota keluarga lainnya, kepada teman-teman lainnya yang mungkin saat ini tidak tahu informasi mengenai Yoga Tawa atau belum ada akses menuju ke Grow and Learn ini. Jadi teman-teman bisa ngambil materinya di IG story kita, bisa di-share melalui media lainnya, mungkin dari WA atau dari sosial media lainnya. Silahkan saja, tidak masalah. Kak Kiki tidak keberatan kan ya? Enggak. Semoga rasa bahagia kita, rasa bersyukur kita ini bisa kita keluarkan ke semua teman-teman yang ada, ke semua orang yang membutuhkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kita untuk menjadi lebih positif lagi, untuk menjadi lebih semangat lagi, stay positif, stay healthy, apalagi stay at home. Ya, saya home penting itu. Dari Kak Nika ada pesan-pesan. Dari Kak Nika ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Silakan berpraktek di rumah, selamat berproses, dan tunggu bersama. Sampai jumpa pada sesi teman ngobrol berikutnya. Nanti kita akan Bye-bye. informasikan lagi. Dadah, terima kasih. Dadah. Dadah, Mbak Nana. Dadah. Dadah, Mbak Kiki. Bye-bye. Oke. Yang ini aku save nggak apa-apa ya?